Oke, Ya, makanya harus dilihat. kalau kita berbicara tentang visi misi, mungkin dari tim Joda apa yang kemudian poin-poinnya saja nanti. Itu yang poin-poin kami pertama bagaimana menguatkan tenaga-tenaga honorer ini berstandarkan upah minimum, ya. UMK kita pakai. Bagaimana kemudian pekerja-pekerja di dinas-dinas, honorer, kontrak itu betul-betul merasakan kehadiran pemerintah itu ada. Sehingga kita mencoba menggunakan UMK. Oke, itu poin pertama. Ya, yang kedua soal pariwisata. Pariwisata ini yang kita banggakan selama ini Trawangan dan Senaru. Itu kan kerjanya masyarakat, bukan kerjanya pemerintah. Sebelum Lombok Utara ini ada, Trawangan dan Senaru sudah ada. Sekarang inovasi di pariwisata itu kami siapkan. Menyiapkan pariwisata desa-desa, menyiapkan pariwisata itu tugasnya Bang Dhani Carter Febrianto Ridawan, Sarjana Teknik Master of Engineering punya tugas itu. Itu yang kita siapkan, infrastruktur pariwisata berbasis desa, berbasis masyarakat. Akan membentuk banyak desa wisata Dan berarti. kita akan memperbaiki Gili Trawangan itu betul-betul pariwisata berbasis masyarakat. Poin ketiga? Yang ketiga misalnya soal guru. Guru ini akan kita kembalikan, kita tidak akan masukkan ke ruang politik. Selama ini kita berbicara hito pendidikan, guru SMA Bayan, guru dari Pemenang kita pindah ke Bayan. Itu soal estimasi waktu. Dari Bayan, guru Bayan dipindah ke Pemenang, dari Gangga dan seterusnya. Kita bicara hito pendidikan, nyambung apa tidak? Anda substansial kan? Nah itu yang akan kita lakukan, mengembalikan guru-guru ini pada tupoksinya. Jangan sampai kita gerogoti dengan kepentingan-kepentingan politik. Karena guru ini akan mendidik anak-anak bangsa, anak-anak Lombok Utara secara mental, moral. Singkat saja Bung Anton, langsung ke poin-poinnya saja. Nah, itu yang poin keempat, soal dokter misalnya. Soal dokter ini poin keempat kami. Soal dokter, kenapa kemudian dokter kami tidak sampai ke puskesmas? Kami mengacu pada aturan yang ada. Karena berbicara tentang tata kelola pemerintahan harus mengacu pada aturan, bukan berhalusinasi kayak Pak Sugi, gitu ya. Jadi aturan sudah sangat jelas, kami pantau di RPJMN, itu sangat jelas. Dokter ini hanya bisa Bapak boleh ambil, saya kasih karena di rumah ada. Jadi dokter itu hanya sampai di puskesmas, yang boleh ditempatkan di desa itu PTT namanya, pegawai tidak tetap, hanya bidan Pak. Itu yang kita lakukan. Kami tidak menjanjikan artinya penambahan dokter di puskesmas. Kita akan melihat skala kebutuhan. Skala kebutuhan Pak. Tidak bisa spesifik begitu Pak. Skala kebutuhan lah yang akan kita gunakan. Di situ ada skala prioritas Pak. Itu poin selanjutnya. Nah itu mungkin yang ada 10 yang masih kami rampungkan. Masih kami rampungkan yang kemudian belum begitu siap. Bocor. Sudah sanggup Pak. Kami hanya merampungkan saja karena kami tidak mau blunder kayak 2015. Gitu. Nanti kita berikan waktu kepada tim Nadi untuk menyampaikan apa kemudian program yang akan ditawarkan kepada masyarakat ke depan. Jadi terima kasih. Kalau kami kan sederhana saja, cukup dirampung dalam kata lanjutkan ini tentu visi misi yang sudah ada. Lalu tidak tiba-tiba saya kalau dituduh berhalusinasi lah. Sah-sah saja itu hak beliau dalam menyampaikan narasinya kan. Tetapi ketika makanya saya tidak mau masuk kepada berbicara tentang aturan ini. Kalau memang dia salah ya negara kita sudah berada di negara hukum dan praktisi kita banyak Pak. Tapi jalan dan dinikmati saja. Maka saya bilang ya mungkin saja beliau ini yang menggeret-geret saya, menjerumuskan saya berhalusinasi terhadap hukum yang versinya dia, dan saya tidak mau masuk ke sana. Apa yang kemudian ditawarkan? Nah, ketika bicara tentang dokter misalnya, saya tanya dia, sampaikan kepada publik Pak, mau berapa dokter yang ditempatkan untuk berbicara kesehatan Lombok Utara? Kalau berbicara sesuai dengan kebutuhan nanti, kan jumlah rakyat ini sudah kita tahu Pak, sudah kita tahu jumlah rakyat kita. Kita bekerja ini sekarang kalau kami ini Pak dan ini kita lakukan, sehingga nanti publik bisa menilai. Itu kelemahan pemerintahan sebelumnya itu, yang dia tidak mau menyampaikan itu, lalu hanya mengatakan sungguh-sungguh, sehingga diperkecil ruang publik untuk bisa menilai dia. Pertanyaan saya ini apa yang kemudian ditawarkan Pak? Dia punya wewenang Pak, kita ini hanya tamu. Apa yang kemudian ditawarkan oleh Pak Kernadi ke depan? Kalau kami melanjutkan visi misi yang sudah ada. Apa yang dilanjutkan? Yang baru? Yang visi misi yang sudah ada ini kami mau selesaikan. Sebentar dulu Pak Anton. Kapsa tidak akan menyampaikan satu persatu di EP karena EP adalah orang yang mengkritisi itu dan EP sudah simpan semua itu. Lalu sebentar dulu saya tambah komentar saya apa yang saya mau katakan tadi terkait dengan visi misi yang akan kami lanjutkan ini. Sebentar. Dulu tidak pernah, mungkin Bang Anton merubah saja narasinya. Tidak pernah kandidat NASA pada masa itu berjanji
menyelesaikan itu dalam 5 tahun. Sepanjang dia diberikan amanah itu, Pak. Dan kami bagian dari masyarakat Lombok Utara pada saat ini melihat program itu sangat baik, Pak. Program ini sangat baik, tidak ada di kabupaten kota lain di NTB ini yang berani melakukan tantangan besar ini demi untuk rakyat Lombok Utara. Dan ini yang oleh kami sambut, kami bela beliau untuk kami perjuangkan kembali dalam rangka melanjutkan ini. Karena ini kami nyatakan belum terselesaikan dan kami harus memberikan dia amanah lagi untuk melanjutkan. Daripada kami menggeser misalnya ke tempat lain yang sampai saat ini kami tidak tahu mau dibawa kemana Lombok Utara ini. Mau dibawa kemana? Artinya tidak ada yang baru dari apa yang ditawarkan dari Pak Najmul? Belum. Berbicara misalnya tentang pendidikan, ya Pak Najmul sudah lakukan, Pak. Yang baru untuk periode ke depan. Kalau yang baru untuk periode ke depan, kita akan meningkatkan apa namanya sesuai dengan hasil UMR itu memang sudah, tetapi tetap mengacu kepada dan sudah di perencanaan ini sudah masuk. Seperti tadi misalnya berbicara tentang kota itu sudah ditetapkan di dalam pembahasan APBD kemarin sudah ada, tinggal dilaksanakan, Pak. Tinggal dilaksanakan, sudah beliau tetapkan. Kalau Bang Anton mungkin masih merencanakan, kalau Pak Najmul sudah ditetapkan dan disepakati. Sampai saat ini program berbicara pendidikan, Pak Najmul Ahyar ini di samping pendidikan yang apa namanya yang negeri ini, yang swasta, Pak. Itu tidak ada kita dengar namanya Bosda, Pak. Sebelum Najmul Ahyar. Saya pejuangnya, Pak, salah satu. Dan itu Bapak harus akui. Hukumnya, Pak. Bapak akui Bosda ini muncul di zaman Najmul Ahyar, kan? Dan ini yang oleh saya harus dilanjutkan, Pak. Dan harus disampaikan ke publik lebih jelas. Lebih jelas. Utamanya gitu. Pejuangnya ini adalah pejuangnya itu adalah ketua harian Sudah Akbar gitu. Ya, pejuangnya itu adalah mungkin Bang Anton Haryawan saat itu. Ini yang saya lihat, Bang Anton Sairtian. Ini yang saya lihat, keberpihakan Najmul Ahyar. Sebelum itu, Pak, tidak ada pemerintah ini berpikir tentang Bosda, Pak. Karena memang di Lombok Utara ini banyak sekali sekolah-sekolah. Cuman sekarang kenapa itu dilakukan oleh Pak Najmul Ahyar? Pemerintahan sebelumnya itu Najmul Ahyar wakil bupati, Pak. Sehingga dia tahu apa kelemahan saat itu. Sehingga begitu dia jalan itu, maka dia lakukan. Singkat saja pertanyaan saya, artinya apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Najmul, program-programnya akan cuman melanjutkan yang ke depan atau ada yang baru lagi, Pak? Nah, kalau kaitan dengan ada yang baru lagi ini, jujur karena saya wakil ketua saat ini ya, wakil ketua umum, yang belum juga saya masuk kepada ruang itu dan belum saya mempelajari sepenuhnya tentang visi misi ini. Tetapi tentang apa namanya ini, Bapak tidak dilibatkan di pembahasan? Nah, kalau di pembahasan visi misi saya tidak terlibat, Pak. Jujur saya tidak terlibat, saya tidak. Tetapi kalau nanti, maka tidak hanya pada hari ini, Pak. Besok mungkin Bapak bisa lakukan ini lagi dengan grade yang lebih tinggi dari ini. Karena saya diturunkan hari ini mungkin cukup hanya sekedar untuk menghadapi Bang Anton ini saja. Tapi terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ada sesinya nanti, ada segmennya, Pak. Nah, cukup menarik kemudian bukan debat ya, kita obrolan kita sore ini kan gitu kan. Jadi sebenarnya dari apa yang kemudian disampaikan oleh masing-masing calon, masing-masing kemudian tim ses di depan ini, saya mendengar itu adalah suatu niatan yang baik untuk KLU tentunya gitu kan. Nah, cuman mungkin masyarakat saja yang kemudian menilai itu menjadi berlebihan, menjadikan ajang yang seharusnya pesta demokrasi ini menjadi ajang kemudian yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan bahkan sampai di dalam keluarga gitu kan. Nah, apa yang kemudian menjadi, kita sudah sampai di ujung, apa yang kemudian menjadi pesan baik dari tim Nadi maupun tim Joda kepada netizen, kemudian kepada calon pemilih besoknya untuk kemudian bisa merayakan pesta ini secara semarak, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Oke, dari tim Nadi dulu. Oke, terima kasih. Saya pernah menulis bahwa karena ini namanya pesta, maka tentu ramai, Bang. Tidak ada pesta yang tidak ramai. Tetapi ingat, setelah pesta itu berakhir, maka yang punya acara dan tamu undangan tentu akan kembali kepada aktivitasnya masing-masing. Dan saya yakin semua aktivitas itu adalah roda dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Utara.
yang saya sampaikan kepada rakyat Kabupaten Lombok Utara, ya kita enjoy saja, yang petani silahkan ke kebunnya, yang nelayan silahkan ke ini, kita berada pada sikta masing-masing aktivitas dalam pilkada ini. Ya, jangan terlalu dianggap ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau ada riak-riak kecil itu ya namanya seperti tadi itu mungkin juga ada yang mungkin sengaja-sengaja membangunnya kan, seperti akun-akun bodong macam itu sengaja-sengaja membangun suasana untuk menjadi hangat. Tetapi kami yakin di Lombok Utara ini dengan kultur budaya kita, yang kedua juga dengan ada dua slogan kata mempolong merenten ini adalah kata yang kalau kita ke barat dari Tanjung di Lombok Utara ini orang biasa menyebut mempolong, yang artinya saudara. Kalau ke timur dari Tanjung ini sampai Bayan orang biasa menyebutnya merenten. Nah, ada dua kata ini yang insya Allah akan mengikat rakyat Lombok Utara dalam situasi apapun. Sehingga di Lombok Utara tidak pernah kita dengar keributan, Pak. Tidak pernah. Maka kami yakin dalam pilkada ini kita akan berjalan aman. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada rakyat Lombok Utara, marilah kita memilih pemimpin. Sekarang ada dua calon. Maka di dalam kita milih pemimpin ini, kita lihatlah latar belakang calon-calon ini. Pilihlah pemimpin itu sesuai dengan latar belakang calonnya. Jangan kita menentukan pemimpin itu dengan latar belakang diri kita. Ini yang saya pesan kepada seluruh masyarakat Lombok Utara. Karena yang kita pilih adalah pemimpin Lombok Utara yang akan membawa seluruh pembangunan di Lombok Utara. Bukan sesuai dengan latar belakang kita. Maka latar belakang calonlah yang kita nilai untuk kita memilih. Jangan tiba-tiba kita menentukan pilihan itu sesuai dengan latar belakang diri kita. Oh, kalau saya dulu dibeginikan dan lain sebagainya, lalu kalau saya punya pilihan dan mengajak orang untuk masuk kepada emosi kita tentang calon itu. Maka ini yang saya sampaikan kepada masyarakat Lombok Utara, pilihlah calon ini sesuai dengan latar belakang calon itu. Bukan kita sesuai dengan latar belakang kita yang memilih. Seperti itu. Ya. Udah ke Bang Anton. Kalau saya sih sederhana ya, seperti yang Bang Ugi bilang itu, tidak ada pesta yang tidak ramai, tidak ada pesta yang piringnya tidak berbunyi oleh sendok, pasti. Tetapi saya ingin mengkonfirmasi begini, sejauh saya berjalan dari 5 kecamatan ini, belum pernah saya disentuh, meskipun berbeda. Ya. Bahkan saya minum di rumah lawan, sering. Bertemu dengan orang yang mendukung Nadi, sering. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Nadi sering ke rumah, sekedar ngopi, main remi, sering. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa ikatan emosional masyarakat Lombok Utara dengan adat dan budaya yang kuat ini betul-betul mampu menjaga stabilitas, menjadi filter bagi masyarakat itu sendiri untuk menentukan sikap. Terkait dengan media sosial, saran saya, ya, ini untuk tim Nadi juga, kemudian mari kita sejukkan. Saya juga selalu ingatkan tim kami. Sejukkan media sosial ini, tampilkan branding-brandingnya. Lalu kemudian jangan sampai korban, masyarakat ini menjadi korban karena kritis, karena tidak suka, kemudian saling lapor. Kita tidak ingin. Karena sejauh ini ada, Pak, ada 2 laporan yang sudah masuk. Jadi kita tidak ingin kemudian akibat ambisi kekuasaan lalu rakyat ini kita korbankan. Gitu. Nah, soal pilihan, kalau saya pribadi kualitas pertama, kualitas dan kemampuan pemimpin yang kemudian menjadi top leader, betul-betul top leader untuk seluruh masyarakat. Jangan kemudian pemimpin itu menjadi alat untuk mempolarisasi masyarakat ini, terpecah belah. Udahlah, Nadi dan Yoda ini adalah saudara yang dipisahkan oleh sebuah pilihan. Tetapi bersatu kembali dalam aktivitas sosial. Kami lakukan itu, seakan kampanye, bahkan Pak Kapolres berwanti-wanti, ayo Mas Anton, ayo tim Nadi, kita kampanye pilkada damai. Kasihan Lombok Utara ini kalau sampai keribut, karena 3 kali pilkada belum ada kerisuhan sampai saat ini. Dan sampai saat ini pun kita masih jaga nyaman. Saya sama Sugi sering ke kampungnya dia karena saya kebetulan keluarga saya dari sana banyak. Belum pernah tapi ketemu dengan belum abang pernah di sana. ketemu. Termasuk kepala desa itu adalah paman saya. Tapi saya tidak pernah sampai disentuh sampai hari ini. Nah, itu yang saya inginkan, pesan saya kepada netizen kedua belah pihak. Baik akun buzzer, saya paling membenci namanya buzzer itu. Perusak demokrasi itu adalah buzzer. Kita tidak ingin kemudian kedua tokoh ini kita hinakan. Kita hinakan dengan kata-kata yang tidak sopan. Sudahlah, kedua tokoh ini, Pak Johan Samsu adalah Ketua Pemekaran Kabupaten Lombok Utara.
Pak Haji Najmul Layar adalah Wakil Ketua Pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Dua-duanya berjasa untuk daerah ini. Sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak muda itu harus menghormati. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Oke. Baik, itu mungkin sekian pertemuan kita, ngobrol kita sore ini. Harapannya adalah bagaimana kemudian kedua calon ini bagaimana menjawab apa yang menjadi permasalahan dari KLU sekarang ini gitu kan. Dan juga kami di sini hanya sebagai wadah, apa yang kemudian menjadi persepsi, kemudian menjadi kesimpulan, kami serahkan kepada masyarakat. Oke, Semangat ya. Kita tos dulu, home pimpa dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Woi. Semangat ya. Oke, sebelumnya kita selfie dulu kayaknya ya, biar kita nanti upload dan netizen bisa ini.